Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasibu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin minallah. Bismillahi masyaallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bin al-faqri wa hadaruni wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Amma ba'du. Pertama-tama yang bagi ta'zimi muliakan Syekhul Majlis Ustaz Habib Muhammad bin Hasan Al-Kaf beserta keluarga beliau, dan juga Al-Habib Abdullah Al-Akhirin, Al-Habib Hilyan Madihis, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dan juga antum-antum sampai-sampai sedaya tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormatan kaula melar muka guru-guru kita semua, guru dan kaula ataupun guru ajunan sedaya jagat itu nikah. Insya Allah SWT melar muka karena Kanjeng Umar bila qawli aku ila qawli sahabi Muhammad syariah fi khairi wa rifqi wa afiyah wa sururi wa hubur dan melar muka sehat insya Allah Ta'ala zahiran wa batinan daman ajilan la yugadiru syahuman wala alaman wala ilalan bal aksa ijaga Allah Ta'ala fi safar wal fadar min syarri al-ain wa min syarri al-a'da wal hasidin wal zalimin wa min syarri al-fitani wal mihani wa sihri ma dhahara minha wa ma batara min kulli syarri kulli disyar amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kami orang ajudan sedaya juga dikurniakan barik nikmat taufik hidayah inayah maunah dari Allah Ta'ala sehingga bisa orang lagu-lagu majlis insyaallah penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut kitab yang faidah daripada kalam yang mulia Samatul Ustaz Ibnu Al-Hafidz Al-Muhaddits Al-Mufti Al-Qutub Profesor Dr. Abdullah Ibnu Samatul Ustaz Ibnu Al-Hafidz Al-Qutub Sayyid Maulana Abdul Qadir bin Abdul Baqi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darni ila anqal. Beliau berkata, ataupun sekarang masuk dalam pembahasan zikru kalamihi radhiyallahu anhu fi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini menyebutkan ataupun membahas di dalam masalah mahabbah, masalah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala radhiyallahu anhu, beliau berkata, Syahrul Rabiul Awal syahrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal ataupun bulan Maulud Maturana yang juga itu syahrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu bulan tersebut adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syahrul mubarak, dan bulan tersebut adalah bulan yang diberkahi. Kenapa kok bulan Rabiul Awal itu diberkahi? Alladzi ulida wa bu'itsa wa hajara wa tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Karena bulan Rabiul Awal adalah bulan yang mana ulida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan tersebut, wa bu'itsa, dan beliau juga diutus pada bulan tersebut, wahajar, dan beliau hijrah pada bulan tersebut juga, wa tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada bulan Rabiul Awal juga beliau itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dikatakan Syahrul Mubarak, ya karena pada bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahirannya Nabi, bulan diutusnya Nabi, bulan Nabi hijrah, dan bahkan Nabi Muhammad SAW itu meninggal wafat pada bulan Rabiul Awal juga. Terus Al-Likil Khalqa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikatkanlah, sambungkanlah, cintakanlah makhluk itu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau memerintahkan agar supaya dan kalau pun ajunan kali nikah andi hubungan, andi sambungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis yang pernah diutarakan seorang semulia Samatul Ustaz Al-Hafidz Al-Muhaddits Al-Mufti Al-Qutub Profesor Dr. Abdullah Ibnu Samatul Ustaz Al-Qutub Sayyid Maulana Abdul Qadir bin Abdul Baqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-'anu wa a'adu wa adlamu alladhi lam yattasil billah wa lam yattasil bi
walam yattasil bil ulama. Al-alu paling elak ke manusia, paling bijak ke manusia, paling juwek na manusia. Wa aqadu ben paling jauh na manusia, wa adlam ben paling dolim na manusia. Alladzi lam yattasil billah. Si pertama kali nikah orang yang tak sambung ke Allah. Orang yang tak sambung ke Allah. Dan kalau dengan ajaran saja tak sambung ke Allah, tapi menemukan dia guru, saya bisa nyambung lagi apa ke Allah. Mau tekan di guru, saya sambung ke Allah. Yang kedua, walam yattasil bi. Ben orang yang saya tak sambung ke singkok ke bulan Nabi. Orang yang saya tak sambung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yattasil bil ulama, saya kata Allah. Saya termasuk orang yang saya paling elak, paling jauh dan paling dolim. Kak di Indonesia tak andi sambungan budak guru atau bil ulama, tak andi sambungan kalaban para ulama ataupun bisyekh. Tapi mau keguna semuanya kalian tahu, yakni bil ulama bisyekh, tak andi sambungan ke guru. Maka ketika kita termasuk daripada salah satu dari yang tiga ini, maka nanti naudzubillah summa naudzubillah kita termasuk daripada al-anu wa aqadu wa adlam, termasuk orang yang paling elak, saya paling jauh, dan saya paling dolim. Nah, mungkin kalau dengan semacam tadi kayak paling selamat sama Allah SWT. Barokah maulid, barokah para ulama, barokah guru, amin ya rabbal alamin. Terus makalah selanjutnya, idza dzakarna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hazzat arwahuna wa taribat arwahuna wa kitna nadiru farahan. Ketika kami kata idza dzakarna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami menyebut mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama kata beliau hazzat arwahuna, ruh jiwa kami itu goncang, ruhnya goncang. Jadi dari saking kerungakan Nabi, badan ini kan dirasa ruh tak nyaman, aglubuk. Yang kedua, waktu ibadat arwahuna, yakni senang, jiwa-jiwa kami senang oleh ketenangan, kenyamanan ketika kami mengingat menyebut Nabi Muhammad SAW. Wakitna natiru farhan, bahkan kami itu hampir seakan-akan ingin terbang. Arapa farhan, karena senang, karena bunga, karena bahagia, seakan-akan ingin terbang. Nyaris kami itu akan terbang ketika dari saking bunganya ketika menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu cerita daripada Asmaul Syekh Abdurrahman bin Bagi Muhammad bin Hafiz. Dulu santri Darul Hadis kat Indonesia kempangna kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di zaman Imam Al-Imam Al-Habrul Qudus Ibnu Maulana Abdul Imam Syekh radhiyallahu anhu di pondok lama, di pondok Embong, di santri tak pakai minyak rasa, itu pasti dengan beberapa hari santri baru tidak lama kemudian pasti mimpi Nabi Muhammad SAW. Dan itu diakui oleh Al-Ustaz Al-Allamah Habib Sholeh Al-Idrus. Beliau ketika di pondok lama itu hampir tiap malam itu ru'yatun Nabi, AMP Nabi Muhammad. Tapi ketika pun pindah ke Mekah, belajar ke Syekh Muhammad, itu mimpi Rasulullah tidak sesering kadi AMP, kadi kibadana yang berhadis. Itu ada asar itu luar biasa ya. Tapi kemarin itu ada asar dari Al-Imam Al-Habri. Jadi setiap santri ketika pun masuk tahun kuliah dalam satu dasar, saya tanya, terus itu ngalasan taklim tanya, Ra'aitan Nabi, karena Al-Imam Al-Habri kan Indonesia, dia juga tak bisa bahasa Indonesia, jadi pakai bahasa Arab. Ra'aitan Nabi, atau situ ngalasan, dan pernah mimpi Nabi, mohon pernah mata nah. Kita selamat kok. Nah itu kan Islam Al-Imam Al-Habri. Terus tanya di situ, Ra'aitan Nabi, Ra'aitan Nabi, Ra'aitu. Minimal ketika tak mimpi Nabi Muhammad SAW, yakni Ra'aital awliya fil manam. Mimpi para wali Allah ketika itu. Ketika pun matur tak mimpi Nabi tapi mimpi wali, ini kita itu kan itu.
Tidak dimarahi oleh Alimul Habib Al-Qudus itu Maulana Abdul Qadir radhiyallahu anhu. Tapi mau pas sampai kali nikah, tak ampe nabi, pas tak ampe wali, habis dari santri ini. Langsung itu kali terus. Bahkan ketika tadi pasti ini yang dikhususkan. Itu kali terus santri. Sampai ke kalau tidak sampai mimpi nabi ataupun mimpi aulia, tak kira hal itu kali. Maka salah satunya yakni ada Habib, kata beliau Al-Ismaul Rahman bin Ramadan Fitriyati, itu beliau mendapatkan cerita ini dari salah satu murid Alimul Habib, yakni Al-Habib Thalib Al-Muhdar. Ketika ditanya oleh Alimul Habib, beliau ini sudah lama tidak mimpi Nabi dan tidak mimpi wali. Itu kali, padahal pernah mimpi tapi kok abid tak mimpi wali. Itu kali kan Alimul Habib, habis itu kali. Akhirnya beliau ini memberikan satu amalan. Jadi ada salah satu ulama juga kata beliau yang bernama Syekh Hasan Saddad. Itu beliau itu setiap malam itu mimpi Rasulullah setiap malam. Nah, saudara ini ketemu ketika melaksanakan ibadah umroh, yakni ketika berada di Madinah. Nah, kebiasaan Syekh Hasan Saddad ini beliau setiap kali ketemu para ulama-ulama, yang beliau minta adalah ijazah kaifiyatul ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta ijazah cara supaya bisa amin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus entah ketemu Habib Umar bin Hafid. Pokoknya ulama-ulama luar biasa, setiap ketemu ulama beliau minta ijazah. Dan beliau punya kitab yang mana kitab tersebut kumpulan kaifiyah, kumpulan cara-cara agar supaya cepat mimpi Nabi. Dan setelah beliau tulis ijazah tersebut di kitab itu, beliau pasti di bawahnya menulis, aku telah coba ini dan ternyata benar-benar luar biasa, benar-benar faedahnya seperti itu, ataupun benar-benar qabul gitu. Setiap saya mengamalkan, saya bermimpi. Setiap saya mengamalkan, saya bermimpi. Terus kitab-kitab beliau itu ijazah semua dari para ulama. Setiap beliau baca, mimpi, baca, mimpi, baca, mimpi. Akhirnya semuanya itu daripada karangan beliau itu tidak ada yang tidak mujarrab, semuanya mujarrab. Dan Syekh Hasan Saddad ini memiliki kebiasaan setiap hari Jumat sore itu berkumpul dengan keluarganya untuk bareng-bareng membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, malah bukan kalau bersama kali ini anjak keluarga yang tidak di toko, tapi kalau bersama kali ini diberikan keistiqomahan supaya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya balik cerita, Alimul Habib bernikah, kami nikah, abri ijazah ke santri kami nikah seanyama Habib Thalib Al-Muhdar, karena sudah lama kami Nabi, beliau kasih ijazah, laitahu khassani bi ru'yati wajhi zala an kulli man ra'ahu syaqau. yakni laitahu, andai saja. Ini makalah daripada bait makalahnya Al-Imam Al-Qutub Habib Ali Al-Nafsi. Laitahu, andai saja, coba baik khassani bi ru'yati wajhi, singkok ya masya Allah, berikan kekhususan, berikan keistimewaan, berikan kelebihan, biluk yang diwajib, keakui bisa melatih selera Nabi Muhammad SAW. Zala an kulli man ra'a syaqqa, maka orang yang seampun melatih Nabi Muhammad SAW fil mana, zala an kulli man ra'a syaqqa, bekal elang, bekal lenyap seluruh kecelakaan bagi orang yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau kata Syekh Rahman, syaqqa di sini diceritakan pencalonan diri ke dalam api neraka. Seandainya bekali tolikanya mampu terdaftar di neraka, maka kita bekali lagi. Tak kira ikat. Orang seampun api Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ amalan tersebut kata beliau itu dibaca 100 ataupun 1000 kalau tidak salah. Antum dilihat di YouTube itu ada. Baru-baru beliau itu ketika kemarin di Bandung itu beliau isi dan beliau bercerita seperti itu. Laitahu khassani bi ru'yati wajhi zala an kulli man ra'ahu syaqau. Terus pada salah satu doa, ini luar biasa doa.
Mungkin aku sudah hafal. Anika doanya Al-Habib Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa tulal umur wa sihatan fil ismi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afan inda al-hisab wa amana minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhika karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, dan kau dah kali tu ni kan yang orang nak ayunan. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan, Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki, ketambahan dalam ilmu wa barakatan fi rizki, dan keberkahan dalam rezeki. Karena rezeki kali itu ni punya, tapi mau tak barokah ni cuma sepenting barokah. Wa barakatan fi rizki. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, keselamatan dalam agama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur, berkeberkahan di dalam umur, wa tulan umur, ben lancar umur. Di mana bipun umur lancar tapi tak barokah, kita cuma juga. Karena inti daripada kehidupan nanti umur barokah. Saya kena punya amal bagus, saya bisa ngajai abad ketika dekat pakai dalam kubur. Allahumma inna nas'aluka barakatan fil umur, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa tulal umur wa sihatan fil jismi. Buatan kali ini kayak paling kesehatan. Wa sihatan fil jismi wa barakatan fil rizki, rezekinya barokah. Wa taubatan qabla al-maut, ini bisa tobat sebelum ada umur. Wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut, ben syahidana syahid. Wa syahadatan indal maut. Allahumma inna nas'aluka al-umur wa syahadatan indal maut wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Ketika amun setan sapura sareng Allah Subhanahu wa taala, wa maghfiratan ba'da al-maut wa afwan indal hisab. Ketika hisab sareng Allah, hitung sakabeh amalkan kalau benar dengan kayak itu, bari sapura sareng Allah. Mun sapura, maka dosa nika pun enak. Wa afwan indal hisab wa amanan minal adzab. Bari ini aman dalam siksaan. Wa amanan fil adzab wa nasiban minal jannah, berarti bagian kangkui masuk dalam surga. Warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim, ban beri rezeki kepada Allah kangkui bisa ngolati wajhikal karim, ngolati Allah Subhanahu wa taala. Ani kau baca amal doakan itu nih kan. Pasti ya saya yakin antum setiap doa setiap surat pasti baca doa itu. Biasanya di kudina doa pasti baca doa itu. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Semoga dengan manfaat bagi teman-teman pribadi yang juga bagi semua. Akui benar-benar akan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW dan dia ilmu manfaat, ilmu sebarokah, rezeki sebarokah setuju dan setuju selesai. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.